Kenapa PKS seakan menjaga jarak dengan Anies Baswedan? Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Saking gimiknya, Raffi Ahmad pernah dicalon presidenkan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, walaupun kemudian disebutnya sebagai pernyataan tidak resmi dari partai. Anies Baswedan dan PKS ada yang menganggap sebagai yang tidak bisa dipisahkan, terutama pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga selama Anies menjabat. Selama ini kedua pihak itu dianggap setipe. Bagi PKS, kemenangan Anies di Jakarta waktu itu ibarat obat setelah berbagai kekalahan sebelumnya. Walau sebagai penguasa Jakarta, PKS tidak pernah menang di wilayah ini. Sementara sebelumnya, secara nasional PKS juga menjadi pendukung si kalah. Sementara bagi simpatisan PKS, Anies tidak saja sebagai obat, tapi sudah menjadi simbol dan figur perwujudan perlawanan pada Presiden Jokowi. Orang yang berkali-kali mengalahkan mereka. Gubernur rasa presiden katanya. Tapi belakangan terasa aneh. Ketika waktu semakin mendekat pada masa pemilihan presiden, PKS seakan malah menjaga jarak dari Anies. PKS malah bermain aman, bahkan dengan mengutamakan Habib Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan orang kuat di internal partai sebagai yang bisa diusungnya. Padahal panjangan dan kode-kode dari Anies sudah ada. Dalam kesempatan milad ke-20 PKS, Anies berpantun yang seakan menjadi sinyal bahwa dirinya siap kembali diusung PKS dalam pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Sepeda Habib Salim melaju kencang di jalan. Habib Abu Bakar dan Bang Saihu mengikuti naik kendaraan. Bersama PKS kemarin penuh dengan kenangan, kembali dengan PKS esok penuh dengan harapan. Begitu sambung Anies berpantun. Dalam kesempatan itu pula sambutan kader dan simpatisan PKS pada Anies sangat meriah. Tapi itulah anehnya ketika kader dan simpatisan dalam satu suara mengarah ke Anies, mengapa kemudian elitnya malah terlihat menjaga jarak? Bukankah seharusnya dengan rekam jejak kerjasama antar keduanya serta elektabilitas yang dimiliki Anies saat ini bisa membuat PKS menjadi percaya diri untuk pengusungnya? Ada beberapa kemungkinan sebabnya. Pertama, Anies masih meragukan, baik secara kinerja maupun secara elektabilitas. Prestasinya selama ini diumbar, bisa saja PKS berpandangan bahwa itu hanya pencitraan. Sementara secara elektabilitas, dengan menjadi gubernur ibu kota hampir 5 tahun, tapi elektabilitasnya hanya segitu-segitu aja. PKS menganggap Anies masih lemah. Kedua, terkait logistik. Tentu masih ingat ketika mereka berbalik arah saat penentuan calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu. Saat itu Sandiaga Uno pun diusung dikarenakan secara kemungkinan kemampuan logistiknya akan lebih terjamin. Ketiga, PKS sedang meninggikan harganya. Dengan apa yang dimilikinya ditambah dengan apa yang dimiliki Anies, tentu akan sangat kecil bila harus menghadapi arena keras sebuah kontestasi pemilu. Untuk itulah PKS berfokus dalam membesarkan posisi tawarnya terlebih dahulu. Urusan Anies belakangan, sebagai langkah awalnya adalah wacana pembentukan koalisi semut merah bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Bagaimana menurut Anda? Yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi, tergenang. Nah ini kita harus, Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu. Saya harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Tangani banjir rob DKI, Basuki senggol Anies dengan telak. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Jakarta Utara adalah salah satu kawasan yang paling parah terkena dampak banjirop. Bicara soal banjir, maka kita tidak bisa lupa dengan janji Anies yang seolah menggampangkan penanganannya. Programnya terdengar hebat, naturalisasi sungai, sumber resapan, drainase vertikal. Air tidak boleh dialirkan ke laut tapi harus disuruh masuk ke dalam tanah. Parahnya dengan masa jabatan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, Anies gagal total tangani banjir. Naturalisasi sungai tidak ada kabar, sumber resapan gagal dan bikin jelek jalanan. Air disuruh antre ke tanah, tapi tidak mungkin bisa. Tetap saja harus dialirkan ke laut.
Untuk menahan serangan kritikan, maka Anies menyebut banjir itu sebagai tempat parkir air. Terkait penanganan banjirop di Sunda Kelapa, Jakarta Utara, ini sudah dilakukan pengerjaan oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, Ditjen Sumber Daya Air, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC telah melakukan penanganan darurat banjirop di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara dengan menggunakan geobox sebagai tanggul untuk mencegah terulangnya banjir yang meluap dari air laut yang pasang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono secara tidak langsung memberikan sindiran dan sentilan kepada Pemprov DKI. Basuki menyebut saat ini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan masalah banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau bencana alam memang saya nggak lihat provinsinya atau kabupaten. Seperti rob di Sunda Kelapa itu harusnya tugas DKI tapi saya tangani itu Pak, kata dia. Jakarta merupakan ibu kota negara, jadi semua pihak bertanggung jawab. Anies kerjanya apa dong kalau begitu? Ya tidak ada, karena selama ini program atasi banjir hanya sampul luar yang kelihatan cantik dan menarik, tapi isi di dalamnya kosong melompong. Mirisnya mendengar ucapan Pak Basuki, seolah DKI Jakarta tidak punya pemimpin dan berjalan sendiri secara autopilot. Ada masalah besar dan urgent, terpaksa pemerintah pusat yang turun tangan. Dalam beberapa kesempatan, Anies sering angkat tangan dan meminta bantuan pusat. Sebenarnya itu adalah bentuk kemalasan dalam menyelesaikan masalah. Mau enaknya saja dan terima bersih. Kabur dari masalah tapi doyan penghargaan. Selama ini Anies hanya tebar pesona dengan narasi dan kalimat-kalimat yang sangat menggugah kesadaran dan nalar. Dia ini orator ulung, jago memilih kata-kata yang manis untuk memainkan emosi publik. Coba tonton deh video usai Formula E sukses. Narasinya sangat bombastis, seolah dia sudah menyelamatkan muka seluruh Indonesia. Seolah Indonesia berhasil berkat dia. Banjir yang sangat penting untuk diatasi, tapi dianggap tidak serius. Maklum saja, Anies lebih mementingkan JIS dan Formula E. Komitmen fee yang sebesar 560 miliar rupiah sangat keterlaluan banyaknya. Padahal itu sudah lebih dari cukup untuk program penanganan banjir. Pak Basuki sepertinya ingin menyentil secara halus. Harusnya tampar saja dengan telak biar tersentak dan terkejut. Gubernurnya sibuk koleksi dan hitung piagam penghargaan.